Pasien-pasien apa saja sih dilakukan tindakan pembedahan kolostomi? Apa? Kenapa pasiennya dilakukan tindakan pembedahan kolostomi? Tadi pasien masuk nggak pagi? Teori? Seminar? Enggak ada seminar. Seminar nggak ada? Enggak ada sampai asal Sampai ada. ada aja kalau Enggak masuk. ada. Nggak ada. Enggak ada. Ada dengan Pak Jenderal? Iya. Oke. Pada pasien apa saja yang dilakukan tindakan pembedahan kolostomi? Pasien? Kanker? Oke, pertanyaan saya lagi. Organ apa saja sih yang termasuk ke dalam sistem pencernaan? Apa dulu? Usus. Jadi nanti makanan masuk ke usus. Mulut, ya? Mulut, kerongkongan, kemudian atau esofagus, ya kan? Mulut, esofagus, kemudian lambung, kemudian usus halus, kemudian usus. Apa fungsi dari mulut? Untuk mengunyah makanan. Fungsi lambung? Untuk mengurai atau menghancurkan nasi. Ya. Fungsi usus halus? Menyerap zat nutrisi. Usus halus. Usus halus ada berapa bagian? Ada berapa bagian? Dua, apa aja? Tasnya ditaruh. Mau terjun payung aja mau. Apa aja? Dua duodenum, jejunum, dan ileum. Itu fungsinya. Jadi kalau usus halus fungsinya menyerap makanan. Sekarang usus besar atau namanya kolon. Ada berapa bagian? BD-nya gimana sih? 6. Apa aja 6? 4. Apa aja? Rektum, kolon, dan sekum. Dapat dari mana itu? Ini yang menyesatkan. Ya. Kolon dibagi 4, betul. Ada kolon ascenden, setelah dari ileum itu masuk ascenden, kemudian transversum tengah, kemudian sigmoid, descenden, kemudian sigmoid dan rectum. Ya, itu kolonnya. Apa sih fungsi kolon? Apa sih fungsi kolon? Buat apa ya? Apa? Menyimpan sisa zat makanan. Selain itu apa lagi? Menyerap sisa-sisa masih yang ada. Selain itu apa lagi? Yang paling penting, yang paling penting dari kolon. Apa? Membentuk feses, betul. Selain itu apa lagi? Menyerap air. Ingat nih, bakso Anda punya. Hancur kan? Bercampur dengan minum, menjadi di lambung, dihancurkan lagi sampai ke usus halus, menjadi cair gitu. Ya, terbentuk cime di situ. Ya kan, diserap tuh cairannya zat nutrisinya, kemudian di kolon itu diserap airnya. Makanya Anda keluarnya, mohon maaf, tentunya padat. Tuh fungsi kolon. Ya. Nah, pada beberapa pasien yang menderita kanker kolon, ya, kanker itu disebabkan sampai sekarang belum diketahui penyebabnya secara pasti. Tetapi 80% disebabkan karena genetik. Ya, dan sisanya karena zat karsiogenik. Zat karsiogenik itu apa? Zat pewarna, bahan arang, bisa pembakaran. Ya, karena makan sate itu bisa menyebabkan, atau bakar-bakaran lah ya, itu bisa menyebabkan zat karsiogenik. Ya. Nah, mekanisme kita kalau BAB, bagaimana sih prosesnya? Belajar saraf tuh. Bagaimana tuh?
Sekarang nih Anda nih pengen BAB, mekanisme gimana? Apa tuh? Kolon sigmoid penuh, ya kan? Merespon ke otak, menyampaikan kan? Untuk minta dikeluarkan. Makanya Anda, Pak, permisi ke kamar mandi, ya kan? Kemudian Anda keluar, ya. Kemudian merespon lagi untuk ke bagian rektum, untuk membuka sphincter rektumnya, sphincter aninya itu, ya, sphincter anusnya itu dibukalah, makanya keluar. Nah, pada pasien yang post op kolostomi tidak ada mekanisme respon untuk BAB-nya. Jadi dia akan buang air besar dengan sendiri. Lagi jalan keluar, ya, lagi makan keluar, tidak respon, tidak bisa ditahan, ya. Makanya kenapa perlu dikantongi? Ya kan, kalau nggak dikantongi kita bisa pada angkat, ya. Kalau kita masih bisa tahan kan, sebentar lagi Pak Arif 5 menit lagi atau lagi ujian atau masih bisa tahan kan, nah itu ya. Nah, tindakan pembedahan kolostomi ini ada 2 tipe. Ada yang permanen, ada yang semi permanen. Kalau yang permanen berarti dia seumur hidup buang air besarnya melalui perut. Kalau yang semi permanen, apabila dia sudah kankernya sudah diambil, ya kan, sementara dibuat anus buatan itu namanya kalau di kolostomi stoma. Ya, stoma, dibuatkan stoma. Setelah bagus kondisi lukanya, dikembalikan lagi ke anus. Itu yang semi permanen. Ya. Baik, apa saja alat-alatnya? Yang pertama adalah kantong kolostomi. Nah ini kantong kolostomi, ya, kantong kolostomi. Ini bekas, aslinya sini ada kertasnya lagi. Nah ini nanti untuk yang dimasukkan ke dalam lubang stoma. Ini harganya kurang lebih sekitar 3.000 sampai 10.000. Digantinya kapan Pak? Bila penuh atau pasien sudah tidak merasa nyaman. Sehari bisa berapa kali? Ya sama kayak pampers aja. Ya kan? Kalau pampers kan kadang-kadang kan anak kecil kan pagi diganti, jam 10 diganti, ya kan? Jam 2 diganti, sore mau mandi diganti lagi. Bayangkan coba, kalau misalnya ini harganya 5.000 aja, sehari 4 kali sudah 20.000 kali sebulan, kali setahun, kali seumur hidup. Ya, makanya ada beberapa yang siasati dengan menggunakan kantong es. Tahu kantong es? Yang biasa Anda beli, dimasukin es batu, kemudian disedot itu kan. Nah, gimana caranya Pak? Sama kan kantong es kan ada 2 kan, 2 bagian kan? Nah, yang ujungnya dilipat, gunakan lilin, tahu? Dibakar ininya nih, dibakar sampai rapat, tidak terjadi bocoran. Kemudian yang sebelah sini dilobangin, digunting, kayak begini tuh, kayak gini, digunting sesuai dengan ukuran stoma. Kemudian di sininya, di belakangnya dikasih plester yang namanya double tap. Oh, double tap? Sehingga dia bisa digunakan dengan kantong plester. Ya, itu. Ini kantong stoma. Kemudian pinset 3 buah. Ya, 3 buah pinset. Kemudian yang kedua kom. Ya, kom berisi air NaCl. Kemudian jangan lupa juga kita siapkan yang namanya lidi atau cotton bud, lidi kapas. Ya. Nah, di bawah ya Nek? Nggak ada. Ada? Si pen? Ya. Kita lidi. Mana si pennya? Yuk, ambil dulu. Lidi ya? Bukan cotton bud, yang lidi itu, lidi apa? Buat ganti balutan ya. Nah, kalau misalnya sarung tangannya nggak ada yang steril, disposable tahu ya?
yang di plastik. Nanti kalau ada ujian, siapkan sarung tangannya dalam bentuk ini. Serius. Kemudian itu dan NaCl, koentang, dan jangan coba-coba ini masuk ke dalam bak Instrumen. steril. Boleh ya, karena ini adalah bersih. Bengkok 2 buah, plaster sebenarnya nggak perlu ya. Kemudian jika memang diperlukan adalah salep untuk iritasi. Udah iya. Ya, itu. Kalau universitas. Ya. Baik, saya akan praktekkan bagaimana caranya untuk perawatan kolostomi. Ingat, prinsipnya adalah steril. Oh, satu lagi, ada yang punya kantong plastik bekas? Enggak ada. Mana? Punya? Enggak ada. Ada kantong plastik ya? Ya itu tas, bukan kantong plastik. Enggak ada. Enggak ada, Pak. Ada yang ini habis belanja gitu. Enggak, karena apa? Karena nanti buat fesesnya yang di kantong stomanya jangan dibengkok. Ngerti nggak? Di kantong plastik. Bayangkan masa bengkok buat tempat feses. Ya, ngerti nggak nih? Ya, udah lupa ya. Jadi kantong plastik. Baik, saya akan praktekkan ya. Kita mulai. Selamat pagi ya, dengan Ibu Linda. Perkenalkan, saya perawat Arif. Hari ini saya akan melakukan perawatan kantong kolostomi pada ibu. Tujuannya adalah karena kebetulan kantong stomanya juga penuh ya, dan untuk supaya ibu lebih merasa nyaman ya. Saya siapkan alat-alat terlebih dahulu Bu ya. Saya siapkan alat-alatnya. Jangan lupa cuci tangan ya. Kemudian tutup Sekarang ya. Sekarang kemudian kita gunakan sarung tangan bersih. ya. Kita gunakan sarung tangan bersih. Ya. Kamu siapa? Waduh, artis. Tangan bersih ya, bersihnya. Nah, kemudian setelah itu kita ya pasang pengalas. Ya. Kita buka dulu. Pasang pengalas. Ingat ya, catat ya di dalam memori Anda. Kantong plastik. Ya. Tuh. Dekatkan bengkok. Buah. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita ambil pinsetnya 1 buah. Kalau yang ada geriginya anatomis apa serugis? Serugis. Ya. Pinsetnya ada berapa? Ya. Kita ambil pinsetnya 1 buah. Di sini kelihatan dari gue. Ya. Nah, kemudian kita buka kantong plastik, apa kantong stoma yang lama. Nah, Kita buka kantong stoma yang lamanya. Ya. Kemudian kita buka perlahan-lahan. Kemudian, nah setelah itu kita lipat ininya nih. Ya, kita lipat kenapa? Supaya fesesnya tidak keluar. Ya, kita lipat. Ya, kita lipat, masukkan ke dalam kantong plastik. kantong plastiknya tuh ya, lipat dari sekian dulu nanti lah. Ya. Kantong plastik masukkan. Sudah masukkan kantong plastik, kemudian kita buka sarung Tangan. sarung tangan. Nah, nanti prakteknya Anda kasa yang basahnya cukup satu aja, satu orang.
yang praktek sekarang ya. Kenapa? Karena nanti kan banyak pembagian, jadi ya. Tapi kenyataannya kalau di ujian dilihat dari kondisi PSS-nya di sini ya kan. Kalau banyak ya berarti harus lebih banyak. Berarti ya? Ya. Biasanya kalau saya nguji, ininya saya kasih betadine di ininya, dianggapnya sebagai PSS. Lihat kebersihan Anda dalam membersihkan stomanya. Ya. Sudah, kemudian baru kita buka. Jangan lupa ininya seperti biasa yang sudah. Jangan Anda main asal taruh aja begini. Ya, begitu Anda main taruh aja, Anda lagi ngambil apa lagi? Lombrang, nggak bisa rame. Ngerti? Ya. Jadi baiknya diselapkan nanti di sini itu. Ya. Nah, kemudian tuangkan NaCl. Jangan pelit, yang banyak aja. Ya. Kemudian kita lihat ternyata di sekitar stomanya ada iritasi kemerahan. Berarti kita gunakan salep iritasi. Ya, kita tuangkan salepnya. Oke, nah, ada. Kemudian kita pakai sarung tangan Steril. Ya, steril. Ya. Saya ulangi lagi. Saya dulu pernah mengajarkan bagaimana cara pakai sarung tangan steril. Ya, saya ulangi lagi. Awas, jangan sampai nanti Anda tidak steril. Ya. Nah, cara ngambilnya nih kayak gini nih, ambil dan jangan coba-coba Anda pakai sarung tangan dengan kondisi korentang masih nempel di sini. Ini salah nih. Contoh nih, itu enggak? Ya, gimana Pak? Ambil aja, ambil bebas bagian dalamnya yang kita pegang tuh. Ya, copot ininya nih, copot, taruh. Aman kan? Cari ya. Kita lihat di sininya mana bagian jempolnya, mana bagian jari manisnya. Ya. Nah, jangan buru-buru. Apabila terjadi, ini saya contohkan lagi ya. Apabila terjadi demikian, ini saya contohkan yang salah nih. Tuh. Ya, terjadi kan demikian kan? Tuh. Jangan panik. Itu double tuh. Ya, jangan yang salah, yang apa ada trouble, ya. Dan jangan lupa ini bagian yang dalamnya yang kita masukkan. Bagian dalam, bukan bagian luar. Ini kan masalah nih. Nggak usah Anda pakai korentang. Nggak usah Anda tarik ininya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Kita ambil bagian yang luarnya. Bagian luar kita masukkan. Steril nggak? Ya kan? Nah, sudah yakin? Awas, kalau ini jangan bagian yang dalamnya, tapi bagian luar. Ya. Kalau mau ini ngelinting, kita cubit ini. Ya. Baru kita rapikan ini. Jelas ya? Ini sarung tangannya. Steril. Kalau udah steril, ngambil periksa pakai apa? Tangan. Jangan pakai korentang. Ya, langsung. Boleh gini nggak? Boleh. Kalau ininya terlalu jauh, dekatkan. Komnya nih, jangan ada mirrornya nanti di sini, nyentuh ininya. Nanti nggak, dekatkan lagi komnya di sini. Ya, oke. Anggap ini saya butuh 3. Ya, kita buangkan 3 buah. Ya. Sudah, baru kita peras. Nah, awas. Saya ajarkan yang perasnya yang benar. Kayak gimana caranya? Ini saya akan ajarkan dulu yang salah. Kalau Anda merasa begini, ini salah nih. Salahnya kenapa? Kita akan buktikan. Begitu Anda peras, ya masih ada air ya.
Ya, gimana Pak supaya kering? Supaya kering kita buka. Ini kita buka. Nah, kalau susah nih kayak gini nih, susah nih misalnya nih. Nih kan susah nih. Tuh kan? Susah nih penjepitnya nih, susah. Dibuka ini tuh. Buka, masukkan. Ya jangan tinggi-tinggi banget kayak gini ya, saya ngajarkan dulu ya. Jangan terlalu tinggi ya, segini aja cukup ya. Nah, masukkan lagi, berlawanan ya, berlawanan ya. Baru kita putar. Kita putar. Kemudian kita pelintir. Kita balik lagi. Kita putar lagi. Kemudian kita pelintir lagi. Nah, ini contohnya. Dan kita buktikan apakah masih ada air apa enggak. Nah. Jelas ya? Tuh untuk baru setelah itu kita taruh di sini. Kumpulkan dulu ya. Lagi ya. Jepit ujungnya, jepit lagi ujungnya, kita putar pelan-pelan dulu. Oke, kita taruh di sini sampai kita lipat. Ya. Lagi. Nah, baru kita bersihkan ya fesesnya. Nah, ingat mana pinset komunikasi, mana pinset kerja. Komunikasi itu adalah ngambil kasa dari bak instrumen dipindahkan ke bagian yang kerja. Ngerti nggak? Kenapa? Kalau Anda dua-duanya nanti ke sini semua, nanti akan kotor semua. Jelas ya? Cara gimana? Ini anggap karena saya tangan kanan yang kerjanya. Ini komunikasi yang kiri dan yang kanan adalah untuk pinset kerja. Ini pindahkan ke sini. Taruh ke sini. Lalu dibersihkan. Pada bagian area stomanya dulu. Tuh ya. Ya. Kemudian nah, kalau misalnya ini masih bisa dipakai, ini baru ini doang nih. Dibalik. Ya, jadi jangan oles buang, boros tuh namanya. Ya, ini aja aturan 3 kasa, Anda pakai 12 kasa. Nah, cuma segini toilet buang lah, toilet dikit buang. Ya, gitu ya. Sini lagi bagian semuanya. Oke, taruh di sini, ambil lagi. Sakit Bu. Ini ya. Lagi. Sampai benar-benar bersih ya. Tidak ada mesesnya. Nah, udah bersih nih. Ya, baru kita ke keringkan dulu. Ya, keringkan dulu. Keringkan. Apa dikeringkan? Kalau dikeringkan nanti nggak nempel nanti plasternya. Ya. Sudah kita keringkan. Nah, untuk pinsetnya jangan buru-buru Anda on-kan. Ingat nih, ditahan dulu. Ya, kenapa? Ingat, tadi kan BAB-nya kan keluar dengan sendirinya. Kalau Anda buru-buru di-on-kan kayak gini, taruh di sini semua, keluar lagi fesesnya. Pakai apa kerjaannya? Ngerti nggak? Ya, jadi taruh dulu di sini aja, amankan dulu. Ya, amankan dulu. Ternyata ada iritasi kan tadi kan kita berikan salep iritasi ya.
pastikan pada sekitar stomanya, bukan di stomanya, ya, di kulitnya. Iritasi di kulit. Udah ya, baru kita pakai kantong stoma. Ingat, tanya dulu pasiennya, atau kita lihat pasien. Ibu bisa aktivitas jalan-jalan? Bisa. Berarti kalau bisa, kira-kira kantongnya ditaruh di mana? Posisinya miring begini, samping, atau ke bawah? Ke bawah. Kenapa ke bawah? Kenapa kok? Kalau yang bed rest di samping, di bawah apa ke samping? Samping. Iya, kenapa ke samping? Iya, pasiennya bed rest ya pasien tiduran, betul. Pasiennya bisa jalan, aktivitas, betul. Kenapa? Alasan saya kenapa gitu? Pakai logika. Bebannya. Terus kalau misalnya kayak yang aktivitas, bebannya harus di bawah. Ingat, prinsip gravitasi. Ya kan? Air akan mengalir dari dataran tinggi ke bawah. Tekanan dari atas akan turun ke bawah. Coba bayangkan kalau misalnya ada pasien bisa jalan, taruh di sini. Ya kan gravitasi bumi kan ke bawah kan? Ini nih. Tuh, kebuka. Jelas ya? Nah, kalau yang aslinya ini ada beginian tuh. Nah, ini ya. Nih. Tuh. Yang masih barunya ya. Kita gunting. Apa kita buka aja. Sama nggak usah ragu-ragu, nggak usah pelit ya. Kita bayar mahal. Dan harusnya itu satu orang satu ininya. Nanti pas ujian itu. Memang kadang-kadang kembali lagi terbatas alatnya. Habis yang ujian ada siapkan bekas temennya. Ya makanya ini jangan sampai hilang nih kertas ininya nih ya. Ya, kalau bekas itu biasanya ya. Oke, nah ini aslinya kayak gini. Nah ada ginian kan tuh? Nah ini asli kita buka. Kalau misalnya ternyata stomanya itu lebih besar, ininya kecil, diapain? Diganti. Mana ukurannya bukan XL gitu. Nggak ada kantong stoma pakai ukuran. Ngerti? Ya, jadi apanya? Digunting ininya nih. Nih, kertas ininya nih. Tuh, makanya kan ada diameternya tuh. Awas hati-hati. Jangan sampai Anda gunting, posisi yang saya ajarkan misalnya yang paling bagus adalah begini, misalnya tuh. Oh, bisa kayak gini guntingnya biar rata. Oh. Ini kedua, gunting. Tapi yang terjadi adalah Anda ininya kegunting juga. Bolong akhirnya. Ya, harganya 5.000 misalnya. Sayang juga Pak. Beli lagi ke sana apotek. Jelas ya? Kemudian baru kita pasang. Kita buka kantong stomanya. Kita lihat letakkan. Ternyata pasiennya posisinya dia bed rest. Di samping. Masukkan sampai tepat benar di bagian lubang stomanya ya. Nah, kemudian kita rekatkan bagian lainnya ke abdomen pasiennya ya. Nah, sampai nempel betul semuanya. Kemudian jangan sampai ada lipatan. Itu lipatannya kayak gini nih, misalnya. Tuh. Nanti akan rembes ya, jadi sampai rata. Kalau ada lipatan gini itu rembes ya. Udah semuanya, baru kita rapikan ya. Kita rapikan kembali. Nah ini baru bisa ditaruh di bak apa, taruh di bengkok. Baru selesai ya. Dan kita rapikan alat-alatnya. Pak, ada pertanyaan. Tadi udah dibersihin, ya kan? Keluar lagi fesesnya.
Apakah kita tetap harus pakai kantung? Apa dibersihkan lagi? Dibersihkan. Ya, jangan sampai nanti ada udah bersih, pas mau nempelin keluar fesesnya. Ya taruh lagi berarti. Bersihkan lagi. Sampai yakin tidak ada feses. Ya. Bu, sudah selesai ya. Rapikan. Kemudian kita buka sarung tangannya. Gariskan alat. Ya. Kemudian cuci tangan dan permi. Ibu sudah selesai pergantian kantong sekolahnya. Nanti saya akan kesini lagi jam 12 untuk memberikan obat injeksi pada. Saya tinggal dulu Bu ya. Oke, ada pertanyaan?